Dari jarak berapa meter ditembak? Kalau dari belakang saya sekitar 3 meteran. Kalau dari depan saya 5 meteran atau 4 meteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kabuna TV. Hari ini kita sedang berkunjung ke salah satu warga desa Laboneh, kecamatan Basalepa. Di sini ada salah seorang perantau yang baru pulang dari perantauan. Beliau mengalami hal yang tak diduga sehingga dia pulang. Dia dikepung beberapa KKB, kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Tapi beliau ini bisa selamat dari kepungan tersebut sehingga dia memutuskan untuk kembali di daerahnya, yaitu Kabupaten Muna. Saya sudah bersama dengan beliau. Mohon maaf, namanya kita siapa? Laude Jamaludin. Nama beliau adalah Laude Jamaludin, dan kita sudah bersama di sini. Mungkin dia akan menceritakan secara detail yang kronologis kejadiannya, mungkin dia akan ceritakan di sini. Kita berangkat di Papua itu sudah berapa tahun di sana? Sudah 7 tahun kayaknya, 7 tahun. 7 tahun, udah 2014 saya dari Papua. Waktu kejadian kemarin itu, bisakah diceritakan secara kronologis kejadian sehingga kita bisa selamat dari kepungan para anggota kriminal kelompok bersenjata KKB? Ceritanya sih begini, waktu saya lagi antar penumpang di Puskesmas Yapi Serambakon. Saya antar penumpang, tapi saya tunggu penumpang tidak dapat penumpang. Saya balik dari sana, saya lihat ada yang berdiri di pinggir jalan, satu orang. Pas saya dekati, saya kira penumpang, ternyata bukan penumpang KKB. Kejadian itu tanggal berapa per saat itu? Tanggal 9 bulan 1. Tanggal 9 bulan 1. Kejadian sesudah kejadian yang pembunuhan warga Muna yang lainnya. Kejadiannya Setelah itu. Setelah pembunuhan warga Muna lainnya, iya. Lalu terjadi lagi pada kita juga. Iya. Ya, terus waktu itu saya kira penumpang toh. Pas dia teriaki saya, langsung saya balik. Dia pukul saya pakai senjata, tapi untung saya tunduk dekatnya sapu helm saja. Terus saya tancap gas, orang lempar saya pakai parang, panah saya, orang tembak saya dari belakang. Tapi saya, tidak. Terus saya tunduk mundur. Setelah itu saya menghadap di depan, orang sembunyi dari semak-semak. Lari di tengah jalan, orang kasih tolong saya pakai senjata. Tapi saya tidak berhenti, saya langsung tancap gas. Apakah pada saat itu Anda langsung mengetahui bahwa ini kelompok dari KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang ada di sana, yang ada di Papua? Kalau pertama sih tidak, cuma pas orang pegang senjata maka saya sudah tahu dari itu. Jadi bagaimana Anda sampai bisa lolos begitu? Sejauh sih kurang tahu juga, mungkin kuasa Tuhan apa. Apakah mungkin sebelum berangkat ke sana ada sesuatu yang biasa orang Muna tuh? Kalau itu mungkin bisa jadi juga, mungkin dari orang tua juga kayaknya. Maksudnya mungkin pintaran orang tua tuh. Karena maksudnya kita berantau bagaimana. Kali Anda rasakan pada saat sekitar 7 kali. 7 kali tembakan? Iya. Tidak ada dikena satu kali pun kalau di badan saya sih tidak. Kalau masalah kendaraan saya kayaknya ada satu, kayaknya spandol itu ada hancur. Dari jarak berapa meter ditembak? Kalau dari belakang saya sekitar 3 meteran. Kalau dari depan saya 5 meteran atau 4 meteran saya juga. Berarti banyak mereka? Kira-kira berjumlah 5 orang. 5 orang? Ada yang dari depan, ada juga yang dari belakang? Iya, yang dari depan saya kaget, orang sembunyi semak-semak. Tiba-tiba langsung orang lari di pinggir jalan. Tolong saya pakai senjata, tapi untung saya tidak berhenti. Memang kejadian saat itu di tempat keramaian atau tempat sunyi? Tempat sunyi. Oh, di tempat sunyi? Iya. Jarak dengan kota sekitar 1 kiloan, setengah kiloan. Pada saat itu kita sendiri saja? Iya, sendiri saja. Tidak ada teman mungkin atau apa?
Kalau itu sih sempat juga ada teman, tapi teman juga udah duluan. Oh, dia duluan. Dia duluan diantar penumpang. Tapi saya pelan-pelan, saya jauh sekali, jarak saya dengan teman itu jauh. Karena dia bonceng penumpang mungkin dia kayak ditahan, baru kita punya penumpang juga warga Papua. Warga Papua. Oh, kalau yang penumpang warga Papua tidak ditahan. Iya. Cuman waktu saya itu hari saya lewat, saya sempat balik sama mereka. Orang langsung tembak, orang tahan saya, tapi saya pun tidak berhenti. Sempat tahan tapi kita tidak berhenti. Iya. Karena pas saya balik orang pukul saya pakai senjata, itu saya tunduk gitu. Pada saat melihat mereka itu Anda sudah merasa bahwa oh ini sedang dalam bahaya ini. Oh iya, maksudnya pernyataan dari itu saya Sudah mulai was-was, kaget. Iya, kaget saja karena dia pegang senjata atau dia pukul saya pakai senjata. Saya kaget. Langsung saya kata jablas, orang teriaki saya, tembak saya berapa kali itu. Kalau boleh teriakannya, mereka berteriak bagaimana? Cara selebrasi orang Papua bagaimana? Orang teriak, Iya, orang hura-hura begitu tuh. Terus kalau kejadian-kejadian sebelumnya itu apakah Anda menyaksikan juga terkait masalah ada beberapa warga kita, warga Muna di sana, mungkin kemarin beritanya itu ada 3 orang. Apakah kita ada di sana pada saat itu juga? Ada saya, tapi saya tidak pergi di tempat kejadian itu. Saya masih dalam kota itu hari itu. Waktu kejadian teman-teman yang pada pergi itu 3 orangnya. Kita juga sih pernah disampaikan katanya was-was, tapi kami juga saya pikiran juga saya kira tidak mungkin orang masuk dalam kota. Terus pemerintah daerah di sana, khususnya mungkin Polres atau mungkin TNI, apa respon mereka setelah mendengar cerita Anda pada saat itu? Orang sih siap untuk menjaga pendatang di sana. Siap untuk menjaga mereka. Apakah Anda pulang di sini itu karena kejadian itu atau bagaimana? Justru kalau saya pulang dari itu, justru dari kejadian itu. Saya macam trauma begitu, tapi enak makan. Harusnya ingin bertahan lagi, tapi karena kejadian itu langsung merasa takut. Iya. Saya rasa juga di tempat kejadian itu, maksudnya wilayah Papua Oksibil itu, saya rasa juga di sana macam sapu kampung sendiri juga. Karena selama tuh. Iya. Sudah bersatu juga dengan masyarakat di sana. Tapi saya juga sih kaget juga waktu saya pas bicara gitu. Kalau selama ini tidak pernah terjadi hal yang seperti itu. Tidak pernah kalau untuk wilayah, maksudnya Pegunungan Bintang Oksibil itu belum pernah. Baru tahun ini saja yang saya dengar itu. Selama juga di sana itu. Waktu 2014, sekarang 2023. Apakah ada rencana lagi mau ke sana? Kalau itu sih belum tahu juga. Tapi saya untuk sama balik di sana kayaknya saya juga agak ragu. Kayaknya saya sudah tidak nyaman di sana. Ragu apa? Jangan pilih karena Tidak nyaman. setengah mati. Jadi setelah kejadian itu, kondisi Papua itu bagaimana? Apakah mungkin warga Muna di sana mengungsi atau bagaimana? Kalau untuk wilayah Oksibil sana Pegunungan Bintang Papua, kayaknya sudah tidak aman lagi. Sudah tidak menjadi semua warga Muna di sana itu, khususnya perantau, khususnya warga Muna mengungsi semua. Kalau masalah itu orang sempat pada mengungsi. Ada yang tidur di Polres, ada yang tidur di masjid, ada yang tidur di pos. Apakah tidak ada pesawat yang mau pulang mengantar begitu? Kalau di sana sih pesawat ya kadang masuk, kadang tidak, karena orang juga trauma. Soalnya kemarin ada pesawat masuk dapat tembak juga. Jadi pesawat juga merasa takut untuk masuk ke pedalaman Oksibil. Iya. Kalau untuk pesawat macam umum gitu tidak berani masuk, cuma heli saja yang masuk. Terakhir ya, mungkin ada pesan-pesan dari Anda kepada warga Muna yang ada di Papua, khususnya di Oksibil. Mungkin bisa disampaikan lewat. Kalau ya bisa. Pesan saya sih untuk warga Muna, saya mohon balik saja. Masalah pencaharian di Oksibil memang di sana luar biasa, tapi masalahnya pasti sih susah mau diganti. Ya. Itu saja. Jadi itulah sekilas cerita dari saudara kita perantau asal Desa Labonek, Kecamatan Lasalepa, yang namanya Laude Jamaludin. Beliau menerima berbagai suka duka pada saat di sana. Mudah-mudahan cerita beliau ini menjadi inspirasi bagi kita semua
dan khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Muna bisa mensupport, bisa memberikan bantuan kepada warga perantauan ini yang terkena musibah di Papua. Jadi sekian liputan Kabungan TV hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.